Ketemu lagi dengan Eko Trijuni dari Forex CMF di webinar yang kita selenggarakan rutin ya, seminggu sekali setiap hari Jumat. Malam ini sudah ada yang chatting, nggak bisa masuk live webinar, Pak Salimun sudah live, padahal beliau sudah bisa chatting kan, harusnya sudah bisa join ya. Tadi memang belum ada yang bicara, karena kan jadwal kita pukul 19 waktu Indonesia Barat. Chattingnya tadi 18.35 ya belum ada mungkin ya, mungkin bukan tidak bisa masuk, tapi beliau mungkin melihat tidak ada aktivitas jadi left. Oke. Selamat malam Ibu Neivi Francisca. Selamat malam. Nah, malam ini kita tidak mau membahas terlalu banyak teori, kita akan bahas saja langsung apa yang terjadi di market, terutama di gold. Kenapa di gold? Pertama, kita tahu bahwa harga emas ketika tanggal berapa nih? Tanggal 24 Februari kemarin, minggu lalu, itu sempat, minggu lalu ya, sempat mencapai harga tertinggi 7 tahun di kisaran 1689,29. Nah, kemudian kenapa kita bahas emas juga? Itu yang pertama tadi dia sudah mencapai harga tertinggi 7 tahun. Kemudian kita bisa mengetahui bahwa harga emas ini kayak roller coaster ya. Dalam beberapa waktu terakhir dia naik turunnya sangat luar biasa, tajam dan cepat. Kemudian juga ada isu-isu yang melatar belakangi pergerakan harga emas yang luar biasa ini, terutama yang masih hangat juga di seluruh dunia, bahkan di Indonesia sudah ada juga masuk kasusnya yaitu virus corona atau COVID-19. Oke. Jadi ada dua isu itu. Yang pertama, sudah ada dua ya, tadi harga tertinggi 7 tahun, kemudian isu virus corona, kemudian, nah, kalau rekan-rekan ingat, ini hari apa nih? Ini hari Jumat, Rabu kalau nggak salah, atau malam Rabu, sebentar, Rabu, Kamis, ya, Rabu, Federal Reserve melakukan pemangkasan suku bunga secara mendadak melalui sebuah emergency meeting, pertemuan darurat. Jadi mereka memangkas suku bunga sebesar 50 basis point dalam pertemuan tersebut. Jadi sekarang suku bunga Amerika itu hanya di kisaran 1,25% dari suku bunga acuan Fed-nya. Nah, jadi ketika itu terjadi, diumumkan, itu nggak ada jadwalnya. Sebelumnya tidak ada jadwal, namanya emergency meeting, tidak ada jadwal. Jadi tiba-tiba saja mereka bertemu, kemudian dirilis hasilnya melakukan pemangkasan suku bunga. Salah satu isu yang melatar belakangi keputusan itu juga adalah adanya kekhawatiran bahwa wabah virus corona, kita tahu di Amerika Serikat sendiri sudah ada 15 kasus kematian kalau tidak salah. 15, nanti kita cek lagi beritanya. Jadi intinya pemangkasan suku bunga oleh Fed itu salah satunya adalah dilatar belakangi oleh adanya kekhawatiran wabah virus corona ini akan juga turut mempengaruhi perekonomian Amerika Serikat. Meskipun pada pertemuan yang sebelumnya, Ketua Fed sendiri, Jerome Powell, mengatakan bahwa masih terlalu dini untuk menganggap bahwa wabah virus corona akan mempengaruhi perekonomian Amerika. Tapi saat itu, buktinya adalah ketika di hari Rabu kemarin mereka melakukan emergency meeting dan FOMC memutuskan untuk memangkas suku bunga 50 basis point, dan itu merupakan pemangkasan terbesar pertama sejak krisis tahun 2008. Kalau rekan-rekan yang sudah trading dari waktu itu mungkin ingat ya isunya subprime mortgage. Di tahun 2008 itu ada pemangkasan suku bunga sebesar itu juga. Itu salah satunya ya karena alasan kekhawatiran dampak isu-isu tertentu terhadap perekonomian Amerika Serikat. Jadi ada 3 isu itu setidaknya melatar belakangi kita juga kenapa kok kita harus bahas emas itu. Nah, yang menarik sekarang seperti yang saya katakan tadi, saya tidak akan banyak berteori malam ini. Kita akan langsung praktek, maka Anda dari awal tidak melihat ada slide PowerPoint ya. Jadi kita akan langsung lihat market. Mudah-mudahan malam ini kita bisa mendapatkan peluang yang bagus di emas. Entry-nya bisa dapat. Ke depan, apa kira-kira yang akan menggerakkan harga emas? Oke, Federal Reserve atau Fed yang kita bisa sering lebih kenalnya dengan nama Fed, itu melakukan pemangkasan suku bunga dan direspon dengan penguatan harga emas.
Langkah Fed ini ada kemungkinan akan diikuti juga oleh bank sentral major lain untuk melakukan pengetatan kebijakan moneter. Mungkin saja Bank of England atau European Central Bank, Reserve Bank of Australia sudah lebih dulu melakukan pemangkasan suku bunga. Ya, tetapi memang waktu itu tidak terlalu signifikan, dampaknya justru setelah mereka melakukan pemangkasan suku bunga, Aussinya menguat sebentar, walaupun kemudian stagnan lagi. Bank of Canada, kemudian Bank of Japan, Swiss National Bank, kemungkinannya cukup kecil untuk melakukan pemangkasan suku bunga. Tapi setidaknya begini, setidaknya langkah yang diambil Fed, itu kemungkinan akan diikuti oleh, bisa jadi akan diikuti oleh bank-bank sentral utama lain. Itu yang pertama. Yang kedua, Jerome Powell sendiri, ketua Fed, itu mengatakan tidak menutup kemungkinan pada pertemuan kebijakan moneter FOMC selanjutnya yang itu akan dilaksanakan 17 sampai 18 Maret. Kalau di kita pengumumannya tanggal 19 Maret nanti dini hari, sekitar pukul 2 pagi, ada kemungkinan, atau setidaknya Jerome Powell mengatakan begini, tidak menutup kemungkinan mereka akan kembali melakukan pelonggaran kebijakan moneter. Jadi artinya pemangkasan suku bunga. Jadi kita nantikan saja nanti tanggal 19 Maret 2020 pukul 2 dini hari kalau saya tidak salah, nanti kita bisa cek lagi untuk timingnya. Ada kemungkinan akan terjadi pemangkasan suku bunga lagi. Walaupun mungkin tidak akan sebesar ketika dalam pertemuan darurat kemarin sebesar 50 basis poin. Kemungkinan kalaupun mereka akan pangkas suku bunga ya, kemungkinan di 25 basis poin. Oke, jadi kita masih ada faktor-faktor fundamental yang berpotensi akan memicu pergerakan harga emas yang cukup fluktuatif seperti kemarin-kemarin. Kemudian ke depan kita lihat virus corona belum sepenuhnya hilang. Pengaruh isu virus corona belum sepenuhnya hilang. Walaupun memang jumlah kasus kejadian baru semakin berkurang dan jumlah pasien yang berhasil sembuh itu semakin meningkat. Memang ya angka kematiannya di kisaran 2-3% saja. Kemudian angka recovery-nya itu sudah mencapai di atas 44%. Jadi pasien yang terjangkit, yang berhasil sembuh itu persentasenya sudah di atas 44%. Jadi cukup baik sebenarnya. Sementara sisanya masih dalam proses penyembuhan. Oke, nah jadi masih banyak hal yang kemungkinan kita bisa manfaatkan untuk mencoba mencari peluang di pergerakan harga emas. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke teknikalnya. Yuk kita lihat bareng-bareng. Kita lihat dari time frame yang besar dulu ya, yang weekly mungkin. Pertama kali kita lihat weekly. Saya mau kasih lihat sebenarnya, nggak cukup monthly berarti. Saya mau kasih lihat, saya katakan tadi ini sudah harga tertinggi selama sekitar 7 tahun ya. Sekitar 7 tahun. Mari kita lihat bersama-sama. Ini harga berdasarkan platform Forex IMF dulu aja deh. Harga tertingginya kan di tahun ini 1689,29. Yuk kita tarik garis resistennya di situ. Oke, kita lihat 1600 berapa tadi? 1689 ya, kalau nggak salah. Poin berapa sih? Poin 29. Poin 29. Yuk kita lihat. Oke, kita sudah lihat. Ini dia garis harga tertingginya, itu yang dicapai di bulan Februari 2020. Kita lihat ke belakang. Ini 2020. Ini di sini berapa nih? Tahun 2013. Bulan Januari. Nah, jadi ini memang sudah mencapai harga tertinggi dalam hampir 7 tahun. Karena di Januari 2013 sendiri harga tertingginya adalah 1696. Jadi memang belum sampai ke harga itu, tapi mendekati harga tertinggi 7 tahun. Nah, ya kalau kita bicara faktor support atau resistance, kita tidak bisa ambil angka pasti ya. Jadi yang namanya support atau resistance itu kan selalu dalam range tertentu. Jadi kalau kita bilang 1689, kita perlu naikkan atau turunkan sedikit, kasih range lah. Jadi mungkin area resisten yang perlu kita perhatikan secara teknikal itu 1690 atau 1700, kita ambil angka bulat. Karena
dalam analisis teknikal ada yang namanya resistance dan support psikologis. Salah satu level resistance atau support psikologis yang biasa diperhatikan oleh pasar adalah ketika dia dalam berbentuk angka yang bulat. Jadi kalau 1689 kan nggak bulat. 1690 juga kurang bulat. 1700 tuh bulat. Berarti kita perlu pantau 1700 adalah area resisten kita saat ini secara teknikal. Nah, kemudian kita perlu juga melihat area-area support. Kita ambil saja area supportnya, karena ini kan kita bicaranya long term ya, baru saat ini masih long term. Area support kita ada di sekitar 1520. Kita bulatkan saja, ini 1520.0 sekian, kita bulatkan saja ke 1520. Oke, jadi kita juga punya support jangka panjang, resistennya juga kita modify jadi 1700. Oke, kita punya resisten jangka panjang 1700 dan support jangka panjang di 1520. Oke ya. Target sementara penguatan harga emas memang di kisaran 1700. Di kisaran 1700. Kalau Anda nasabah forexmf.com, sudah sejak beberapa hari yang lalu kita sudah kasih outlook lah kira-kira ya, semacam outlook bahwa potensi harga emas mengincar area 1700, kita selalu mengatakan seperti itu. Walaupun sekarang masih di kisaran 1680-an ya, 1680 sekian. Nah, tapi kita perlu lihat ini view-nya jangka panjang. Nah, sekarang peluangnya seperti apa? Nah, kalau peluangnya ya terserah masing-masing. Kalau Anda mau tradingnya setahunan, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, dan seterusnya, Anda bisa mempergunakan analisis technical di chart monthly ini untuk keputusan take action-nya. Ada 2 yang bisa kita rencanakan, yang bisa Anda pilih untuk strategi trading Anda untuk gold. Yang pertama, seperti yang saya katakan tadi, ini sedang berada di area resistance. Area resistance kita berapa? Sebenarnya 1690 sekian. Tapi kita perlu bulatkan menjadi 1700 karena apa? Karena itu bisa menjadi level psikologis atau resisten psikologis. Oke. Yang kedua, kita bisa melihat bahwa di chart monthly, kalau kita mempergunakan salah satu indikator teknikal dari jenis osilator yang namanya stochastic oscillator, kita bisa lihat bahwa stochastic oscillator di chart monthly itu memperlihatkan indikasi overbought. Oke, jadi overbought di chart monthly stokastiknya harga di area resisten. Di bulan Februari, kalau kita perhatikan rekan-rekan, di bulan Februari dia membentuk spinning top candlestick-nya berdasarkan platform forexmf.com. Forexmf Trader ya. Sayangnya di awal bulan Maret ini dia bukan sayangnya ya, ternyata di awal bulan Maret dia justru makin menguat karena isu-isu yang saya sebutkan tadi. Nah, tetapi kalau kita perhatikan di bulan Maret ini dia masih cenderung belum melakukan penembusan ke atas level tertinggi bulan Februari. Artinya apa? Di harga high bulan Februari itu kita bisa anggap sebagai sebuah resisten yang cukup penting juga. Apalagi kalau kita lihat di jangka panjangnya tadi, ternyata memang itu harga tertinggi dalam 7 tahun. Jadi itu juga bisa menjadi area resisten yang cukup penting. Ya, jadi kalau Anda trading jangka panjang, Anda tinggal tunggu nanti konfirmasi sinyal bearish di chart monthly. Ini kalau jangka panjang, sekali lagi yang namanya jangka panjang itu bisa lebih dari 1 tahun, rekan-rekan ya. Kalau Anda kuat dengan dana swap dan lain-lain, silakan tunggu konfirmasi sinyal bearish sebelum harga tembus ke atas 1700. Jadi dengan kata lain, kalau selama harga belum tembus ke atas 1700, untuk jangka panjang masih terbuka kemungkinan untuk koreksi bearish ke kisaran 1520. Oke, 1520. Nah, kalau kita mau ambil angka tengahnya atau pivotnya,
kira-kira di 1610. Kira-kira di 1610. Oke. Jadi koreksinya untuk jangka panjang adalah targetnya 1610 sampai 1520. Target koreksi. Itu kalau ada sinyal bearish yang cukup valid sebelum harga tembus ke atas 1700. Nah, pertanyaan selanjutnya bagaimana seandainya kalau harga tembus ke atas 1700? Pertanyaan itu bisa dijawab dengan memperhatikan level resisten selanjutnya. Karena kita masih berada di long term view, kita masih di situ dulu sekarang. Oke, kita bisa melihat bahwa ini ada area resisten. Sekali lagi, area resistance yang namanya resisten bukan angka exactly sekian, tapi dia merupakan area, range. Oke, kalau dia berhasil tembus ke atas 1700, maka target selanjutnya adalah sekitar 1795 aja kita ambil. Oke, 1795 sampai di sini. Berapa tuh? 1920. Wih, luar biasa ya. Jadi kalau harga emas berhasil break ke atas 1700, untuk long term-nya ada potensi lanjut ke 1795 sampai 1920 per troy ounce. Jadi ada dua alternatif yang bisa rekan-rekan pilih. Kalau alternatif bearish-nya adalah kalau dia ada konfirmasi sinyal sell sebelum tembus ke atas 1700, target ke bawahnya 1510 sampai 1520, ingat ini jangka panjang, atau kalau dia break ke atas 1700, target pergerakan selanjutnya adalah 1795 sampai 1920. Sekali lagi, ini untuk jangka panjang. Nah, tapi Pak, saya tidak bisa trading jangka panjang. Bagaimana kalau saya mau lihat jangka pendek atau jangka menengah? Kalau kita bicara jangka menengah, ini bisa berarti antara 1 sampai 2 bulan ya. 1 sampai 2 bulan atau paling lama 1 tahun lah, paling lama atau setengah tahun. 1 semester. Kita juga bisa melihat di chart daily, maka kita mundur ke chart daily. Kalau kita lihat di chart daily, sama kan, pasti ketika harga masih berada di area resisten ya, mau di chart monthly, daily, atau 1 jam sekalipun, ya tetap berada di area resisten, jadi tidak berubah harganya. Yang berubah mungkin hanya formasi candlestick atau bentuk-bentuk indikator teknikalnya, kemungkinan yang berubah akan itu. Tapi kalau kita lihat ternyata di chart daily pun, ketika harga masih berada di area resisten 1700, dekat area resisten 1700, sekali lagi 1689 ya, high kita 1689.9 high tahun ini. Harga sekarang 1685, sekian. Dekat dengan area resisten 1700. Oke. Nah, di chart daily pun ternyata kita bisa melihat bahwa indikasi stokastiknya overbought juga. Ini dikasih stokastiknya juga overbought. Oke. Nah, maka ini akan sangat enak di chart daily. Kalau nanti di chart daily kita bisa berhasil memperoleh konfirmasi sinyal bearish dari stochastic oscillator ini, syukur-syukur diperkuat dengan formasi-formasi candlestick yang lain, misalkan ada shooting star, apakah ada engulfing, apakah ada dark cloud cover mungkin ya. Ada kemungkinan harga emas pun akan terkoreksi. Dan sekaligus hal itu akan membuka potensi bagi terbentuknya pola double top di chart daily. Jadi seandainya nanti dia turun, dia nggak berhasil tembus lagi ke atas 1689 misalnya, dan dia terkoreksi katakanlah ke sini, ini berarti akan ada potensi akan membentuk pola yang namanya double top atau emerging double top. Apalagi kalau di sini ada konfirmasi sinyal bearish, kemudian ada shooting star atau bearish engulfing atau dark cloud cover, ini adalah area yang baik untuk membuka posisi sell. Tapi dengan catatan, kita harus tunggu dulu. Gampang aja pakai stochastic default di chart daily, ada crossing ke bawah, itu berarti sinyal sell di chart daily. Area stop acuannya di 1700. Kalau dia selama belum break 1700, berani sell emas, tapi untuk jangka menengah. Ya,
bukan apa pasti akan turun ya enggak juga. Saya nggak bilang pasti akan turun, tapi kemungkinan besar 70% saya bisa katakan terkoreksi. Nah, tapi kalau dia break ke atas 1700, kita kayaknya nggak bisa pakai ini ya, nggak bisa pakai resisten di monthly tadi. Saya akan coba tarik satu tool yang menjadi favorit saya, yang namanya Fibonacci Retracement. Jadi kalau dia break ke atas 1700, maka kemungkinan pergerakan selanjutnya kisaran 1750 sampai 1785. Oke, itu untuk jangka menengah. Jadi kalau dia break ke atas 1700, targetnya adalah 1750 sampai 1785. Selama dia belum break ke atas 1700, masih berani sell. Targetnya sini. Targetnya ke 1635 sampai 1600 lah. Oke, jadi kita sudah bisa lihat target koreksi untuk gold. Boleh dicatat, target koreksi untuk gold untuk jangka menengah selama dia belum break ke atas 1700 adalah 1635 sampai 1600. That's it untuk jangka menengah. Nah, sekarang sudah ada belum? Belum. Kalau untuk jangka menengah. Tapi bagaimana kalau di jangka pendek? Kita bicara jangka pendek ini kita bicara harian sampai mingguan. Kita bicara harian sampai mingguan. Oke, kita akan lihat sama-sama yuk. Stokastiknya akan Fibonacci-nya akan saya ganti. Ya, kita lihat bareng-bareng. Kalau saya pakai Fibonacci retracement di chart 4 jam, maka saya akan ambil swing low-nya di sini dan swing high-nya di sini. Oke. Wah, tembus ternyata tadi ya. 1689.89 ya. Oke. Dia masih di area resistance dan ada konfirmasi sinyal bearish di stokastik 4 jam. Meskipun sinyalnya masih belum cukup kuat untuk bearish. Kenapa belum cukup kuat? Karena dia masih ini. Coba kita lihat sama-sama ya. Saya perbesar. Dia masih berada di atas 80 untuk garis yang persen K, persen D. Persen K, kalau persen K, persen D. Persen K apa persen D ya? Saya lupa. Main dan signal lah ya. Salah satunya masih di atas 80. Nih, kalau kita lihat ini masih ada di 81. Signal bearish ini akan confirm apabila kedua garis biru dan merah ini berada di bawah 80. Dia memang sudah crossing ya di overbought, tapi dia masih di atas 80. Jadi belum cukup kuat. Oke. Kita akan tunggu, mudah-mudahan keburu. Sebenarnya sudah cukup oke sih, tapi saya butuh konfirmasi satu candlestick terakhir nanti di sini untuk memutuskan apakah saya mau sell atau tidak di gold. Kita akan tunggu nanti, mudah-mudahan sampai sesi berakhir kita bisa dapat konfirmasinya ya. Kita kan malam ini kita ngobrolnya sampai jam 8 malam. Oke. Nah, sampai di sini mungkin ada yang mau ditanyakan? Jadi ini saya bisa katakan dengan adanya isu-isu teknikal dan fundamental bahwa ini adalah saat yang sangat baik untuk melakukan transaksi di gold. Secara teknikal apalagi dia di resisten 7 tahun, overbought, dari kita bisa lihat tadi monthly, weekly, daily sampai 4 jam dia overbought semua. Kalau Anda memakai multiple time frame analysis, ini timingnya untuk sell, untuk jangka menengah. Kita tunggu bentar lagi. Ya, kita tunggu bentar lagi. Mudah-mudahan nanti di 1 jam ada konfirmasi sinyal bearish, saya akan ambil sell di gold malam ini. Tapi disclaimer on ya, pasang stop loss, nggak boleh nggak pasang stop loss. Saya ngikutin Pak Eko nge-sell, saya loss sih, jangan salin saya juga loss kan berarti. Cuman saya tempatkan stop loss-nya, saya batasi risikonya. Di berapa? 1.700 lah, di atasnya dikit lah. Kalau di atas 1.700 berarti di ya, sekitar sinilah. Di situ nanti stop loss saya. Bagaimana kalau tradingnya lebih short term lagi, di bawah 1 jam misalkan, yang intraday? Sama aja ternyata. Ternyata sama saja, dia di area resisten juga. Overbought malah di sini dia sudah kasih sinyal bearish. Tapi karena memang kalau kita lihat di time frame yang lebih kecil kan trennya up kuat sekali, maka salah satu teori mempergunakan stochastic oscillator adalah
bahwa sinyal dari stochastic oscillator, bullish ataupun bearish, itu yang kuat adalah yang searah dengan tren. Jadi karena trennya sekarang lagi up, dia kasih sinyal bearish, beberapa kali kasih kan, pergerakan bearishnya tidak terlalu signifikan. Contoh di sini, dia kasih sinyal bearish, naik, kasih sinyal bearish, turun sedikit, naik lagi. Tapi kalau mau choppy trade, misalkan choppy trade itu dia ambil sedikit-sedikit ya, tapi cut loss juga sedikit-sedikit, bisa-bisa aja. Boleh-boleh aja. Tapi hati-hati ya. Kalau dia masih bertahan di bawah 1.700, ada kemungkinan berhenti di situ, kemudian akan koreksi lagi. Apalagi kalau kita lihat, kalau di chart 4 jam, volumenya cenderung menurun. Bagaimana kalau di chart daily kita lihat bareng-bareng? Ya, cenderung menurun juga volumenya. Ya, dari sini ke sini, di harga naik, tapi volume cenderung menurun. Nah, oke. Itu untuk Pak Aryo Setiawan. Jadi kalau kita mau padukan trading gold dengan mengombinasikannya dengan analisis fundamental, dalam hal ini US dan Farm Payroll, ada kemungkinan dia akan menguat harga goldnya. Karena US dollarnya kemungkinan akan melemah. Ada pertanyaan lagi dari Ibu Tiwi. Saya yakin ini Ibu karena namanya Tiwi. Pak Eko, thanks ya. Tadi ikut signal Quick Pro dapat profit 104. Wes, berarti, oh Bu Tiwi yang di Jogja ya ini kalau nggak salah ya. Ya, Bu Tiwi yang di Jogja kalau nggak salah ini. Ya, selamat ya Bu. Ya, itu apa Bu? Di gold? Apa di... Tadi kan sinyal di pound sterling ya. Pound sterling dapat 104 dolar ya Bu. 104 dolar. Berarti nggak nyampe TP dong Bu ya. Oh gold, oke keren. Ya sip 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 keren keren keren. Oke, alright. Saya kira di pound sterling soalnya kita juga kasih sinyal di pound sterling dan berhasil. Ya, oke. TP di 1688. Wah ya, high-nya 1689 tadi ya. Sip, selamat Ibu Tiwi. Bapak dan ibu-ibu, rekan-rekan trader itu sempat menyimak podcast yang saya rilis di hari Selasa ya. Saya lupa Senin apa Selasa. Senin. Di hari Senin. Jadi tiap hari Senin itu saya selalu bikin podcast tentang weekly outlook. Kebetulan sekali, yang bukan kebetulan juga sih, emang udah direncanain. Yang saya bahas waktu itu adalah gold dan oil. Saya kasih lihat sedikit ya. Waktu itu goldnya itu, ya hari Senin ini hari apa? Jumat, Kamis, ini candle Jumat, ini candle Kamis, Rabu, Selasa ini. Waktu itu akan harganya masih di sini rekan-rekan. Harganya masih di sini. Saya dalam podcast itu saya review sekarang saat yang tepat untuk mencari peluang buy di gold. Waktu itu saya bilang seperti itu. Karena ada kemungkinan rebound dengan isu-isu yang virus corona lah, segala macam. Dan itu terjadi. Satu lagi saya mau kasih sedikit tentang oil juga saya kasih review waktu itu. Tentang oil. Nah, oil itu waktu itu hari Senin Nah, ketika hari Senin, oil harganya masih di sini nih. Masih di sini. Di mana ya waktu itu? Saya lupa. Saya bilang ada kemungkinan rebound juga waktu itu. Dan masih di sinilah daerah sini. Ternyata hari itu rebound juga. Walaupun ya kembali ke area ini, kita memang tidak bahas oil malam ini, tapi nggak apa-apa, saya kasih bocoran dikit ya. Nih, harga oil ini kalau kita lihat rekan-rekan, itu sudah berada di harga area support penting di kisaran 42 poin sekian. Saya katakan juga, saya sebutkan waktu itu, di area itu adalah area yang tepat untuk mencari peluang beli, karena ada kemungkinan harga oil akan rebound. Untuk lebih lengkapnya bisa mungkin lihat ya podcastnya di hari Senin, karena nanti out of topic, nanti bicara oil terlalu panjang. Tapi gini, hari 42, 40 lah, hari 40 itu ada support penting, area support yang sangat penting untuk oil. Kenapa bisa penting? Lihat ini. Ini dia. 42-an lah ya, waktu itu 42 berapa saya lupa. 42 aja, ini area penting nih.
Lihat di tahun 2018 dia mentok rebound. Tahun 2017 mentok rebound. Akhir tahun 2016 mentok rebound. Ini memang terjadi breakout, tapi dia balik lagi ke atasnya rebound. So, area 42 untuk oil merupakan area support penting. Kalau kita kasih deviasinya mungkin sampai ke 39, 40 lah. 42 sampai 40 area support penting. Timingnya bagaimana, kapan kita buy, persisnya kapan buy, rekan-rekan nanti bisa terus pantau analisis dari kami. Terutama di podcast tiap hari Senin ya. Kalau ada, silakan dicermati ya. Karena sayang sekali kan peluangnya terlewat banyak sekali kalau kita tidak menyimak peluang apa yang terjadi di pasar. Oke, ada pertanyaan lagi, kita masih punya waktu sekitar 10 menit untuk menutup sesi ini. Kita kembali ke gold lagi aja. Oke. Saya tertarik sekali sebenarnya untuk gold ini. Ini udah gatel sebenarnya. Udah gatel mau nge-sell sebenarnya. Tapi ya kita harus hati-hati ya. Karena banyak isu yang mendukung penguatan harga emas. Tapi secara teknikal dia di area resisten, kondisinya pun sudah overbought. Nah kemudian gini, oke Pak, jadi saya harus ngikut yang mana? Yang fundamental atau teknikal? Kalau saya dua-duanya. Jadi intinya kalau kita mau trade, ya kita harus berani ngambil risiko. Kita harus berani ambil risiko. Sekarang sudah di resisten, indikasinya overbought. Kalau kita sell sekarang, stop loss-nya tipis. Paling segini. Tentu tidak jangka pendek ya, tidak intraday maksud saya. Mungkin ya 1 atau 2 hari atau mungkin 1 minggu lah kalau kita pakai time frame 4 jam. Jadi kalau memang sudah confirm sinyalnya nanti sekitar jam berapa? Ini jam berapa sih mulainya dia? 13 tambah 5, 18, berarti nanti pukul 22. Kita pukul 22, kalau stokastiknya masih confirm seperti ini, rekan-rekan bisa catat, lihat pukul 22, time frame 4 jam, stokastik yang settingan default, kalau dia confirm kasih sinyal bearish, dan volumenya tidak melebihi garis merah ini, kalau volumenya nggak naik melebihi garis merah ini, kemungkinannya harganya akan koreksi ke kisaran 1655.8 sampai 1635.1. Oke. Sekarang saya belum berani ambil keputusan karena saya harus tunggu candlestick 4 jam yang terakhir ini close. Oke, jadi mungkin itu sekitar 13 tambah 4 berapa tuh? 17 ya? 17 tambah 5, 22. Sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat. Saya sudah kasih view jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek. Silakan pilih yang mana yang sesuai dengan gaya trading Anda, yang mana yang sesuai dengan kekuatan modal Anda. Jangan lupa, saran saya adalah batasi resiko Anda. Stop loss adalah salah satu caranya. Kemudian hitung benar-benar modal Anda, jangan sampai overtrade, jangan sampai karena menginginkan ngejar profit yang gede, terus lotnya jadi raksasa, melebihi kemampuan modal. Supaya tidak overtrade, atur betul-betul. Bagaimana cara ngaturnya, berapa lotnya. Kalau nasabah Vera SMF bisa langsung tanya. Ada Pak Rahmat lagi, target penurunan, mohon diulang Pak. Untuk malam ini target penurunannya gini Pak. Tunggu sampai pukul 22 waktu Indonesia Barat. Kalau nanti stokastik 4 jam, settingan default saja, itu mengonfirmasi sinyal bearish. Nah ini kan tadi nggak confirm kan dia naik lagi stokastiknya. Maka target koreksinya adalah 1655.8 sampai 1635.1. Oke, sekali lagi, jangan lupa batasi resiko, jangan lupa atur modalnya, jangan sampai overtrade, tetap semangat, jaga kesehatan, jangan sampai kena virus corona. Saya tadi bersin-bersin karena saya memang punya alergi. Ada sedikit debu di sini, tadi serbuk-serbuk something, yang pasti bukan narkoba. Oke, apalagi tadi? Tetap semangat, jaga kesehatan. Selamat berjuang, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.